Ibu menatap kami satu persatu, matanya melotot tajam. Pokoknya udah serem banget di saat itu. Dan tiba-tiba dia berteriak dengan suara serak. "Sapa sing gelem melu aku mati? Siapa yang mau ikut aku mati?" Dalam bahasa Jawa ya. Melihat kami ketakutan dan gak ada yang berani mendekat, ibu pun tertawa memaki keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan semoga semua teman-teman yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Pada malam hari ini kita akan mencoba membagikan kisah, membacakan kisah ya untuk teman-teman semua. Ya, setelah di beberapa konten terakhir kita menceritakan pengalaman pribadi, dan pada kesempatan kali ini untuk menambah variasi ya biar teman-teman gak bosan, kita akan menceritakan sebuah kisah yang mana kisah ini ditulis oleh seorang thread yang gue suka juga nih, namanya Zero Point. Jadi teman-teman yang suka baca bisa lihat di thread Zero Point. Kali ini kita sudah memilih sebuah judul yang sebelumnya kita udah coba pilih-pilih yang mana yang asik, dan ini mungkin yang paling asik untuk menemani teman-teman di malam hari ini. Oke, sebelum kita mulai ceritanya seperti biasa, kita ingatkan kembali, please jangan lupa subscribe, pencet tombol merahnya untuk membuat kita tambah semangat dan untuk mengupload konten-konten selanjutnya. Langsung aja kita masuk ke dalam cerita. Oke, sebelumnya gue kasih disclaimer dulu ya, bahwa segala bentuk nama dan tempat ini telah kami samarkan. Jadi dengan bertujuan untuk jangan sampai narasumber ini dijudge ya dengan hate speech atau yang lain-lain, karena narasumber ini hanya bercerita dan sebenarnya berharap untuk dapat solusi. Jadi langsung aja kita mulai. Yang berjudul Dia Bukan Ibu. Dia bukan ibu. Panggil saja aku Vira. Sebenarnya aku bingung memulai cerita dari mana. Keluargaku sedang kacau. Saat ini sedang kacau banget. Jadi harap maklum jika ceritanya agak lompat-lompat. Baru tadi tengah malam, ketika orang-orang rumah sedang tidur, ibu tiba-tiba masuk ke kamar Masku dan memukul-mukuli Mas dengan sapu batang kayu sampai Mas berteriak-teriak kesakitan. Satu rumah pun bangun mendengar suara teriakan Mas. Dan ketika kami keluar, ibu tiba-tiba lari ke halaman belakang. Tingkahnya, maaf ya, seperti monyet. Dia melompat-lompat sampai memanjat-manjat pagar belakang. Kami pun mencoba mengejar, tapi sesampainya di halaman belakang, gak ada yang berani mendekat saat itu. Ibu menatap kami satu persatu, matanya melotot tajam. Pokoknya udah serem banget di saat itu. Dan tiba-tiba dia berteriak dengan suara serak. "Sapa sing gelem melu aku mati? Siapa yang mau ikut aku mati?" Dalam bahasa Jawa ya. Melihat kami ketakutan dan gak ada yang berani mendekat, ibu pun tertawa memaki keras. Beruntung saat itu pamanku yang tinggal di sebelah rumah datang dan langsung memeluk ibu, menahan tubuhnya sembari membaca ayat-ayat doa. Ibuku saat itu terus tertawa sambil mengoceh dalam bahasa Jawa yang intinya mengancam pamanku juga akan mati. Ibuku bahkan saat itu mengumbar aib-aib pamanku yang menurutnya itu tidak pernah diceritakan ke ibu. Dan tak lama kemudian badan ibu melemas, kami pun langsung membawanya ke kamar. Saat itu paman mengikat kaki dan tangan ibu. "Supaya nggak kejadian lagi kayak tadi, kalian bisa pada mati. Mati beneran," kata paman saat itu. Semula berawal dari semenjak perceraian ibu dengan bapak, ibu menjadi lebih berambisi. Dari cara berpakaiannya pun berbeda. Bahkan sekarang ibu selalu bersolek atau bermake up di setiap hari. Padahal sebelumnya jarang dilakukan oleh ibu. Jadi ibu ini membuka salon di sisi rumah. Nah, hal-hal aneh ini bermunculan semenjak ibu pergi ke yang katanya orang pintar. Jadi orang pintar dari kenalannya ya. Dari situ hal-hal tak lazim dilakukan ibu. Dia mandi kembang,
menabur sesaji ke sekitaran rumah sampai benda-benda klinik dibungkus kain kafan lalu dikuburkan di halaman. Ini penarik, biar mendatangkan rezeki, kata ibu saat itu. Dan tak sampai di situ, hampir seminggu sekali ibu pergi ke tempat orang yang lebih cocok disebut dukun. Setiap pulang, di sepanjang lengan dan kakinya selalu dipenuhi dengan huruf-huruf rajah yang ditulis dari cairan mirip minyak merah. Jadi rajah tuh kayak tato lah ya. Nah, pernah satu waktu, saat itu aku memergoki ibu di tengah berendam ya di bathtub dengan air yang penuh dengan kembang dan lilin-lilin serta dupa di sekitarannya sebagai penerang karena lampu kamar mandi saat itu sengaja dimatikan. Dan yang paling mengejutkan ialah bukan hanya lengan dan kaki, rupanya badan belakang ibu ternyata juga sudah dipenuhi dengan huruf-huruf rajah. Jadi kayak tato tuh di belakangnya banyak. Aku terkejut bukan main. Ibu melihatku mengintip saat itu. Dia tampak marah. Setelah mandi, dia pun memperingatiku. Lain kali jangan begitu. Kamu bisa mencelakakan semuanya. Ucap ibu. Bagiku, sebagai anak perempuan yang paling dekat dengan ibu sedari dulu, aku sangat merasakan perubahan sikap darinya. Ibu menjadi lebih temperamen. Emosional ibu tidak stabil. Pernah satu waktu hanya karena aku pulang telat sehabis kerja kelompok, ibu pun marah-marah sampai saat itu membanting gelas. Aku takut seumur-umur ibu tidak pernah seperti itu. Jadi sejak perceraian orang tuaku, masku juga jarang ada di rumah. Dia menjadi cuek, lebih sering menginap di tempat teman. Padahal aku tahu sebenarnya dia juga tidak ada di tempat temannya, tapi ya nggak tahulah di mana. Pernah aku protes dan cerita ke Mas soal ibu, tapi Mas cuma menjawab, kamu kan anak kesayangan ibu dari dulu. Ya kamu lah yang bicara ke ibu, ketus sekali ketus. Sikap yang berubah dari semuanya membuat aku benar-benar merasa sendirian, seperti tidak punya siapa-siapa. Bertahun-tahun ibu seperti itu, kian hari kian aneh. Bau minyak yang ibu gunakan pun serta dupa yang dibakar di rumah membuat aku tak nyaman berada di rumah. Percaya atau tidak, aku sering merasa diawasi dari berbagai arah, entah oleh apa. Yang pasti itu bikin aku ketakutan hampir setiap malam. Dan paling takut ketika ibu bilang harus memadamkan listrik satu rumah. Aku pun juga disuruh mematikan ponsel. Seluruh barang elektronik tidak boleh ada yang menyala dan ibu melakukan ritual di kamarnya saat itu. Aku merasakan saat itu hawa rumah menjadi panas. Banyak suara derap langkah lalu lalang di ruang tengah. Aku nggak berani keluar dari rumah. Tidur pun tidak bisa. HP disita oleh ibu. Bayangkan gimana? Aku di kamar sendirian sepanjang malam. Oh iya, pernah satu waktu ibu pulang dengan wajah pucat pasi. Aku tanya kenapa, tapi ibu tidak menjawab. Dia langsung masuk ke dalam kamar, lalu aku mendengar suara seperti ibu sedang nembang lagu Jawa. Ya, seperti sinden yang sedang menyinden secara mengayun. Aku merinding, aku coba mengetuk kamar ibu tapi nggak ada jawaban. Dia malah terus bernyanyi tanpa menghiraukan panggilanku. Rumah terasa seperti bukan rumahku lagi. Aku merasa terancam di rumah sendiri, buru-buru aku masuk ke kamar. Dan tidak lama aku pun mendengar suara langkah ibu keluar. Aku menoleh ke depan, kulihat ibu berjalan ke dapur. Dia mengambil pisau daging dan memotong-motong ayam utuh dengan keras. Saat itu seperti sedang emosi. Ibu seketika menatapku yang sedang melihatnya dari arah pintu kamar. Tatapannya tajam, refleks. Aku pun menutup pintu karena aku saat itu tengah ketakutan setengah mati. Waktu itu ibu benar-benar terlihat berbeda. Dan tidak lama, HP-ku pun berbunyi. Kamu tahu, ada telepon dari ibu, sementara dari luar aku masih bisa mendengar suara pisau beradu dengan talenan kayu. Ku coba angkat telepon itu dengan gemetar. Vira, kamu di rumah kan? Ibu masih di pasar. Kita masak apa ya buat makan nanti? Jantung kayak mau copot. Sumpah, detik itu badan aku langsung kaku. Dan suara pisau beradu dengan talenan itu semakin keras. Aku mau mengadu ke ibu, tapi entah tidak bisa. Aku gemetar, tenggorokanku seperti tercekat, badanku lemas. Sampai akhirnya HP di genggamanku pun terlepas jatuh. Kalau saat itu ibu di pasar, lalu
siapa yang di dapur? Aku ketakutan setengah mati, kamarku kunci rapat. Aku buru-buru chat ibu, menanyakan kapan ibu pulang. Untungnya pintu rumah saat itu tidak dikunci, jadi aku diam di kamar sampai ibu benar-benar pulang. Saat itu waktu benar-benar terasa lambat, aku telepon Mas juga nggak diangkat-angkat, sumpah. Jika teringat kejadian itu, aku pun masih gemetar sampai sekarang. Beberapa jam masih terasa lama, sampai ibu pulang, aku menceritakan semua yang kulihat tadi, tapi ibu malah tersenyum. Lalu dia bilang, tenang, dia teman ibu, baik kok, gak usah takut ya. Sambil saat itu ia mengelus-ngelus rambutku. Dan mendengar ucapan ibu, aku pun malah semakin merinding dan ketakutan. Hari-hari setelahnya malah semakin janggal, banyak hal-hal mengerikan yang kalau aku ceritakan satu persatu terlalu panjang. Mulai dari suara-suara aneh, derap langkah di ruang tengah, suara ledakan tengah malam dari atap rumah ya, dari atap rumah terdengar suara ledakan, aroma melati yang entah berembus dari mana sampai suara ibu menembang seperti kudengar. Tiap dengar suara itu aku meyakini bahwa itu bukanlah ibu, melainkan sosok yang menyerupai ibu yang pernah kulihat. Apalagi kala ibu melakukan ritual rutin yang listrik satu rumah harus dipadamkan. Itu rumah terasa penuh dan panas, padahal nggak ada siapa-siapa selain aku dan ibu. Tapi memang kuakui, salon ibu selalu ramai meski dibuka dari rumah yang jauh dari jalan besar. Ada saja pelanggan yang datang, sebagian besar malah dari mereka yang kebetulan melintas lalu langsung mampir ke salon ibu. Kayak seperti ketarik gitu ya. Dan semakin ramai salon ibu, dia semakin menjadi-jadi dan sering mengunjungi dukun itu. Bukan hanya di dalam rumah, tapi beberapa tetangga mengaku melihat ibu malam-malam mengenakan pakaian serba putih, sedang duduk di atas atap rumah sembari uncang-uncang kaki. Padahal ibu tidak pernah melakukan itu, dan aku yakin itu bukanlah ibu. Kejadian-kejadian aneh itu terus terjadi hingga akhirnya ibu jatuh sakit. Dia mengeluh nyeri pinggang hingga tidak bisa bangun lagi. Dia menelpon dukun itu, anehnya tidak lama ibu membaik dan segera langsung pergi lagi ke dukun itu. Setiap pulang dari dukun itu, ibu selalu menjadi lebih sehat seperti sedia kala. Tapi beberapa minggu kemudian kumat lagi dan begitu lagi seterusnya. Capek banget. Ibu jadi sering marah-marah. Lalu kalau dengar suara azan aja dia kayak teriak. Bahkan sempat mengucap, berisik! Jika saat itu ditegur atau diingatkan oleh pamanku sekalipun, dia malah menjadi lebih marah. 2 bulan terakhir ini, ibu semakin parah. Nah, puncaknya, ada waktu satu malam di kamar mandi, ibu tiba-tiba teriak-teriak menangis. Lalu tertawa. Dan setelah lebih dari 2 jam di kamar mandi, aku mulai curiga. Aku akhirnya memberanikan mengintip. Dan aku kaget banget saat itu ketika melihat ibu sedang menyayat-nyayat tangannya sendiri dengan silet. Dia seperti sedang menulis raja tapi dengan darahnya sendiri. Anehnya bukan hanya di tangan, siletan raja juga tertulis jelas di punggungnya dengan darah yang masih mengucur. Bagaimana bisa ibu melakukan semua itu di badan belakangnya sendiri? Tapi di rumah itu cuma benar-benar ada aku dan ibu. Dan saat melihatku dia marah-marah dalam bahasa Jawa yang sangat cepat. Suaranya serak, matanya melotot, dia menunjuk-nunjuk aku dengan silet itu karena takut. Aku pun lari ke rumah paman saat itu, menangis meminta tolong oleh paman. Dan akhirnya paman dan anak pertamanya buru-buru datang ke rumah. Tapi di kamar mandi ibu sudah tidak sadarkan diri saat itu. Setelah itu, setiap malam ibu selalu keluar ke pekarangan rumah. Tingkahnya aneh, seperti monyet. Dia sering mengamuk, suka memukul-mukul kami ketika tidur. Bahkan aku pernah dicekik. Dan kali itu dia bilang, "Melu ibu!" Lalu pernah juga masku nyaris tertusuk ketika ibu masuk ke kamar sambil mengacungkan pisau. Namun ketika sedang tenang, kami coba tanya ibu. Ibu menjawab tidak ingat dengan apa yang dilakukan. Lalu setiap siang, ibu sering sholat. Tapi arahnya dia berbeda, dia menghadap ke arah matahari. Cara sholatnya pun aneh. Duduk tahiyat akhir dirubah seperti posisi meditasi. Aku pernah tanya, ibu sedang apa? Sedang ibadah, Duk. Sini ikut ibu. Jawabnya sambil tersenyum lebar dan matanya mendelik. Dan akhirnya berdasarkan saran keluarga, ibuku akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi sampai di rumah sakit jiwa,
Ibu nampak sehat, tidak apa-apa. Tidak ditemukan tanda-tanda keanehan seperti waktu di rumah. Alhasil ibu pun langsung dipulangkan dari rumah sakit di hari yang sama. Tidak dirawat. Namun ketika sampai di rumah, bahkan sedari perjalanan pulang, dia mulai aneh lagi, tertawa memekik lagi seperti sedang menertawakan kami. Pernah ketika makan, ibu minta air panas. Saat itu aku kira buat apa? Buat kompres kah? Karena memang badan ibu penuh luka-luka lebam setiap bangun tidur. Aku coba berikan 1 gelas besar air mendidih yang asapnya masih mengepul. Tapi tiba-tiba ibu meminum air itu panas-panas dalam 1 tenggakan sampai habis. Lalu saat itu dia tertawa keras memekik. Ibu juga sudah dibawa ke beberapa orang pintar. Dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Terakhir, orang pintar yang kami datangi dari ujung timur Pulau Jawa bilang, dia sudah bukan ibumu. Ikat terus, jangan sampai lepas. Bahaya. Segera cari pertolongan karena saya pun tak sanggup. Saya masih punya keluarga. Orang yang saat itu kami harap benar-benar dapat menyembuhkan ibu malah berkata seperti itu. Aku benar-benar bingung sekarang. Ibu sudah kian parah, tolong. Apa yang harus aku lakukan? Aku takut. Bahkan suara ibu menembang dan langkah kaki di ruang tengah masih sering terdengar setiap malam. Sejujurnya belakangan ini, semakin aku tolak firasatku, juga semakin yakin jika yang ada di rumahku sekarang sudah bukanlah ibu lagi. Selesai. Wow. Jadi itu teman-teman ceritanya ya keren. Jadi walaupun ini agak belepotan sebenarnya tulisannya, jadi gue baca, gue coba modifikasi. Tapi sejujurnya ini horor yang gue suka ya. Maksudnya salah satu genre horor yang gue suka karena dia tidak menampilkan sosok hantu tradisional seperti pocong, kuntilanak dan lain-lain, tapi seremnya dapet gitu, Dan kalau gue coba untuk membedah, itu tadi seperti pesugihan lah ya, pesugihan karena sang ibu ini membuka usaha, ekonominya morat-marit setelah bercerai dengan suaminya, akhirnya terjadi perubahan pada ibu. Jadi keren, bagi gue keren. Dan buat teman-teman yang punya pendapat lain silakan bisa tulis di kolom komentar. Ide, saran, masukan, kritik dan lain-lain silakan bisa tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka dengan hal-hal demikian. Dan kalau suka boleh di like juga, boleh di subscribe juga. Dan akhir kata seperti biasa, mari kita ambil yang baik-baiknya saja dari cerita tadi dan dibuang yang buruk-buruknya. Oke, sampai ketemu lagi di konten-konten kami selanjutnya masih bersama Lelaki Sejati.